Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadal mukarramin, para ulama, para kiai, yang nasabah taati dan taati, pengurus warga cabang NU Tirto, baik dari jajaran Surya, Yai Ali dan jajaran panitia, Pak Yarno yang bekerja tadi dan saya hormati, pengurus Lasnu MNU Tirto, Ustaz Abdul Umam dan pengurus lainnya yang untuk saya tadi dan saya banggakan. Calon-calon amil syar'i baik di masjid, muslah dan lembaga yang saya banggakan adalah Rasulullah. Pertama-tama semoga kita panjatkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang yang berbahagia ini kami masih diberi kesempatan dalam acara madrasah amil ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat manfaat di dunia wa akhirat. Salam semoga diturunkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang sudah disarankan sepanjang suri kiamat. Bapak Yai, Bu Yai, Saudara rahmatullah. Yang pertama, kami atas nama Bidang Kabupaten Malang patut berbangga kepada NU Tirto yang pencapaiannya sangat luar biasa sekali. Ketika Tirto ini dipegang oleh ahlinya, sahabat Ustaz Umam tadi dan pengurus-pengurusnya sangat luar biasa sekali perkembangan Lasmi Tirto itu. Mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, ketika ada gempa 3 tahun yang lalu ya. Nah, Tirto itu saya kesini mengantarkan bantuan itu masih kadang juga kerepotan. Mencari lasernya itu belum terbentuk di sini. Tapi alhamdulillah dengan gigitnya Yai Ali, dengan gigitnya pengurus Lasisnu, kemarin di PJ Kabupaten Malang itu mengadakan acara kelas membuat, dan luar biasa sekali perkembangannya. Di Tirto itu sekarang menjadi peringkat terbaik itu kedua dari 33 MPD Kabupaten. Ini memang tidak kaleng-kaleng kalau saya lihat ini. Ini memang real yang ada dan kita menilai itu dengan seksama. Jadi tidak sebatas dilihat dari kejauhan kita. Kemarin kita mengadakan visitasi sebelum kelas 2 itu mengadakan visitasi penilaian. Memang di itu sangat luar biasa sekali. Dan itu tidak lepas dari kontribusi pengurus, kontribusi lain, ranting-ranting dan masyarakat di Tirto itu. Nah, harapan kami dengan 2 terbaik ini, harapan kami Tirto itu nanti menjadi percontohan. Saya lihat kalau melihat alamnya, masya Allah luar biasa sekali. Kemarin kami sudah diundang penyerahan apa itu rumah di yaitu sumber tangil. Waduh, luar biasa sekali medannya. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan Yai Ali, terus Pak Yarno dan kelas itu sangat luar biasa sekali hasilnya. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang masalah amil syar'i yang dari dulu sebetulnya amil itu sudah ada, tapi sekarang namanya kok jadi amil syar'i. Nah, jadi nyuwun sewu ya. Nah, di sana ada pengelolaan zakat di Indonesia. Jadi ada 3 pengelolaan zakat di Indonesia itu. Yang pertama adalah Basnas, terus yang kedua adalah LAS, yang ketiga
adalah perkumpulan orang. Nah, itu di IPT ada di layar ada nih. Jadi nanti panjenengan semuanya biar tahu seperti apa ya kok. Jadi masjid musola semuanya kok akhirnya menjadi amil syar'i. Nah, ini di situ ada 3 orang kelompok pengelola zakat di Indonesia. Yang pertama adalah Basnas. Basnas itu diangkat. Nah, tadi Yai Ali sudah dawuh bahwa pengelolaan zakat fitrah atau yang dinamakan amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah tertinggi, dalam hal ini adalah presiden. Nah, presiden nanti menyuruh namanya Menteri Agama. Nah, Menteri Agama itu pertama adalah mengangkat Basnas. Nah, di situ ada namanya diangkat, yang kedua adalah diberi izin. Nah, ketika diangkat, namanya diangkat oleh pemerintah, yang jelas Basnas itu dibayar dan dihidupi oleh pemerintah. Nah, tapi tingkatannya sebatas di kabupaten saja. Jadi Basnas tingkat nasional, Basnas tingkat provinsi, dan Basnas tingkat kabupaten. Dan di tahun 2014 baru Lasisnu itu dibentuk dengan namanya branding Tuker Lasisnu. Sudah lembaga, tapi belum punya namanya izin operasional. Nah, akhirnya dalam keputusan muktamar itu mengajukan kepada pemerintah di tahun 2014 itu belum diakui menjadi amil syar'i. Nah, baru di tahun 2017 karena ini ada undang-undangnya. Nah, khusus di zakat itu memang kewenangan dan hak oleh pemerintah. Nah, di tahun 2017 di hasil keputusan di Lombok itu baru diberi izin. Jadi las-las itu termasuk Lasisnu ini diberi izin oleh pemerintah. Nah, kalau diberi izin itu masalah gaji dan bayaran itu mencari sendiri. Jadi tadi dikatakan Yai Ali sangat ikhlas-ikhlas, memang iya. Jadi Lasisnu yang ada di pusat, di PB itu diberi izin di tahun 2017. Nah, mulai dari tahun 2017 itu memang pihak PB, pihak pusat dalam hal ini sudah menginstruksikan monggo semuanya jejaring yang ada di NU itu dibuat namanya Lasisnu, secara otomatis nanti diberi SK izin operasional dari PP Lasisnu atau dari pusat Lasisnu. Jadi dari pihak PP meng-SK PB, PB meng-SK BC, Lasisnu, BC Lasisnu meng-SK MBC, meng-SK ranting. Nah, baru nanti di bawahnya adalah masjid, musola, dan lembaga. Nah, di balik itu memang NU itu memberi solusi kepada warganya, warga Islam umumnya dan warga Nahdlatul Ulama khususnya, yang dulu-dulu sudah ada namanya amil. Nah, tapi ketika ini nanti sudah di SK operasional oleh Lasisnu, nanti menjadi namanya amil syar'i. Nah, yang dulu-dulu nanti ada perbedaan apa itu amil dan apa itu namanya panitia zakat. Nah, ada. Terus legalitasnya seperti apa? Monggo Mas di bawahnya. Nah, semuanya ada di sini. Nah, ini ada undang-undang. Nanti monggo panjenengan baca. Ini sudah ada semuanya. Terus di bawahnya monggo lanjut. Nah, legalitas amil syar'i. Nah, lembaga amil zakat dalam volume ini di tahun
14 ini semuanya ada undang-undangnya. Oleh karena itu tadi Yai Ali dawuh kalau dulu perbedaannya orang nikah sano ini yang terjadi di sini. Panjenengan sudah susah-susah mengumpulkan zakat fitrah, panjenengan mengambil atau mengambilkan diri tanpa belum tahu undang-undangnya seperti apa, terus mengambil jatahnya ambil, nah itu salah kaprah. Oleh karena itu pihak NU ini memberi solusi kepada panjenengan supaya apa, nanti ketika panjenengan mengambil jatahnya ambil itu sudah sah. Sebetulnya saya yakin sekali termasuk saya pribadi itu juga mustahik berhak menerima zakat. Panjenengan semua juga sama-sama. Nah, oleh karena itu ketika ini nanti semua sudah diambil secara otomatis pihak mustahik sudah berkewajibannya. Ini undangnya sudah ada semua. Terus selanjutnya, nah ini ada bahasa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat, sebab tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat dan lainnya. Jika pembentukan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana minimal dicatatkan ke KUA untuk amil perseorangan atau amil kumpulan perseorangan. Nah ini, jadi kalau ada perkumpulan orang tadi yang ada di masyarakat seperti ketakbiran, seperti sholat juga terus lembaga-lembaga seperti itu tidak bisa dikatakan amil. Nah sebelum ada apa itu, sebelum ada syarat-syarat tertentu. Nah, terus selanjutnya langsung jadi biar cepat saja Nah, dalam konteks ini negara memiliki kewenangan Basnas. Nah, tadi tetap Basnas yang menjadi ambil zakatnya. Nah, terus lanjut Nah, terus ini. Jadi tadi sudah jelas. Kami dari Lazisnu ini diberi izin. Nah, dikarenakan Lazisnu itu adalah lembaganya NU itu mempunyai jaringan mulai dari PP, terus BW, BC, MBC, ranting semuanya sudah terbentuk Lazisnunya, dan alhamdulillah di sini ranting semuanya sudah terbentuk Nah, akhirnya ranting-ranting itu membentuk namanya JPSIS yang ada di masjid, musola, dan sekolah. Nah, terus legalitasnya seperti apa? Ini, JPSIS Nuker Lazisnu adalah jaringan pengelola zakat, infak, dan sedekah, yaitu jejaring kultural Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia dan luar negeri yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari struktur Nuker Lazisnu pada setiap level JPSIS. Dapat dibentuk di berbagai lembaga, masjid, pondok pesantren, masjid taklim, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan lain-lain, atau kelompok masyarakat di semua tingkatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan mendapatkan suatu keputusan dari struktur NUKER di masing-masing tingkatan. Nah, jadi kemarin panjenengan kan didata oleh pihak khusus di tingkat ranting, didata biasanya masjid, musola, atau lembaga yang membacakan siapa saja di dalam nama-namanya. Nah, baru dikeluarkan SK. Berarti panjenengan itu merupakan perpanjangan tangan dari Lazisnu pusat. Nah, tugasnya sudah tercantum semuanya. Nah, jadi tugasnya itu sama. Kalau kemarin panjenengan membagikan seperti itu, ya sama saja. Kita tidak merubah, hanya kita merubah legalitas panjenengan supaya apa yang panjenengan kerjakan, apa yang panjenengan lakukan
itu benar-benar sah menurut agama dan sah menurut pemerintah. Nah, terus selanjutnya jenis nuker lazim yang berfungsi sebagai pembayaran tangan dan struktur nuker lazim pada setiap tingkatan dapat berstatus sebagai amil syar'i apabila sesuai dengan pedoman nuker lazim. Satu, dibentuk oleh pengurus pusat. Nah, tadi pusat kan sudah terbentuk, sudah diberi izin tadi, ya. Pengurus wilayah, wujud nuker kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa atau oleh induk organisasi masing-masing. Nah, karena masjid juga lembaga, sekolah juga lembaga, termasuk musola juga lembaga, itu dibentuk. Nah, terus yang kedua mendapatkan pengesahan secara resmi dari pengurus pusat. Yang jelas kami sudah punya SK, kalau kemarin sudah resmi. Nah, pengurus wilayah, nah seterusnya sampai ke bawah. Jadi ketika panjenengan nanti sudah membawa SK, secara otomatis panjenengan sudah sah karena strukturnya seperti tadi yang saya katakan tadi. Terus selanjutnya hal ini berdasarkan surat keputusan. Nah, semuanya ada surat keputusan. Jadi ini tidak abal-abal. Okay? Nah, semuanya ada. Ayat berapa banyak sekali kalau dihafalkan banyak ya. Itu pasal 2 ayat 12 berbunyi DP nuker lazim adalah dijaring sama dengan tadi. Nah, terus selanjutnya pasal ini juga ada. Nanti panjenengan baca sendiri bisa biar lebih memahami. Terus yang selanjutnya, nah ini caranya bagaimana? Kemarin kita sosialisasi karena tadi NU memberi solusi kepada masjid, musola ataupun lembaga ma'arif, sekolah, pondok pesantren memberi solusi supaya benar-benar terdata. Nah, kita lewat jaringan di ranting mendata panjenengan semuanya. Nah, terus data itu diajukan kepada MBC. Nah, MBC mengajukan kepada PC. Nah, pada kami. Jadi semua SK kami keluarkan. Nah, sebetulnya tadi dikatakan bahwa yang SK adalah setingkatannya. Yang SK cukup ranting. Nah, karena apa? Kita juga mengajak atau belajar dari tahun-tahun yang lalu. Kami lihat di setiap MBC itu mengadakan seperti acara ini, madrasah ambil, juga meng-SK, juga membaiat. Tapi kami kabupaten tidak tahu seberapa banyak tahun kemarin mengeluarkan SK, jadi kita tidak tahu. Nah, akhirnya kami kemarin memutuskan SK semuanya itu yang mengeluarkan adalah BC Lazim Kabupaten Malang. Secara otomatis kami tahu tahun ini jejaring kita berapa banyak, dan di mana itu di Tirtoyudo ini sangat luar biasa sekali. Kalau ini saya hitung karena fit ini tidak sebatas kira-kira, ini real. Nah, bagaimana semangatnya Ustadz Umam dan kawan-kawan ketika mendata di masjid musola yang ada di Tirtoyudo sangat luar biasa sekali. Masjidnya yang sudah ter-SK sampai saat ini berjumlah 89, musolanya 170, lembaganya 22, sangat luar biasa sekali. Jadi di Tirtoyudo ini sudah SK-nya sudah 271, luar biasa sekali. Insya Allah hampir semuanya bisa ya. Nah, jadi nanti panjenengan akan diberi SK semuanya. Oke, terus selanjutnya, nah ini yang jelas SK ada baru. Apa itu amil? Oke. Amil adalah orang yang ditunjuk imam penguasa tertinggi negara sebagai penarik, pengumpul, dan pendistribusi zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima. Nah, ini pengertian dari amil. Nah, panjenengan kan tadi kan sudah semuanya sudah dari amil. Nah, amil seperti ini. Terus selanjutnya, nah, syarat-syarat amil siapa saja? Yang pertama adalah Islam, berakal, balik, adil, bisa mendengar, bisa melihat, laki-laki. Nah, ini yang kadang sering terjadi kontroversi.
Jadi laki-laki itu menurut pendapat yang lemah tidak disyaratkan harus laki-laki, boleh wanita. Nah, kalau di masjid musola, saya yakin pasti laki-laki semua. Tapi kalau di jejaringnya di keorganisasian Lasisnu, nah karena ibaratnya NU itu adalah rumah besar dan Lasisnu ini merupakan ruang keluarga yang di rumah besar itu terdiri dari kamar seperti muslimat, fatayat, ansor, IPU, IPB, lembaga-lembaga. Nah, kita menerima semuanya. Jadi strukturnya tidak bisa laki-laki, hanya saja kemarin diarahkan ketuanya itu wajib laki-laki. Nah, karena pihak muslimah juga bisa masuk di jajaran kepengurusan Lasisnu, Fatah juga bisa, biar semuanya saling membantu. Terus selanjutnya mengerti tentang bab zakat. Nah, oleh karena itu setiap tahun kita mengadakan acara ambil syar'i seperti ini, biar semuanya paham bagaimana bab-bab tentang zakat. Nah, setiap kali kita coba, kita pasti ada dua pemateri. Yang satu itu dari hukum-hukum syar'i tentang zakat fitrah seperti apa, tentang zakat mal seperti apa. Nah, kita dari Lasisnu menyampaikan masalah teknisnya, jadi biar klop, biar sama. Okay. Terus yang selanjutnya adalah merdeka atau bukan juga. Yang selanjutnya adalah bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Bani Hasyim. Nah, ini syarat-syarat dari amil. Jadi monggo ini panjenengan nilai sendiri. Aku pas orang syarat sing tak enek ada di sini, okay. Terus selanjutnya prosedur pengangkatan amil. Nah, biar semuanya sah. Kalau namanya apa itu syaratnya menjadi suami istri, itu tidak sebatas panjenengan punya surat nikah saja. Nah, SK-nya kan sudah ada, harus ada baiatnya, harus ada akadnya. Nah, ini pengangkatan amil dilakukan dengan lafal yang mengesahkan wilayah atau kekuasaan amil. Nah, ini semuanya ada. Jadi nanti panjenengan baiat. Nah, yang baiat adalah suriahnya. Jadi Yai Ali nanti yang membaiat. Nah, seperti ini prosedur pengangkatan amil. Yang jelas ketika untuk pembaiatan ini penting, tapi lebih baik semuanya bisa hadir. Tapi kalau memang tidak bisa hadir dengan udur syar'i, ini tidak apa-apa. Yang penting namanya sudah tertulis di dalam SK tadi. Nah, terus selanjutnya nih panitia zakat. Nah, ada sekelompok orang atau masyarakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tanpa ada pengangkatan dari pihak yang berwenang seperti imam atau penguasa atau pembantu yang ditunjuk. Nah, ini kalau dulu-dulu yang terjadi di masyarakat ya seperti ini. Sekelompok orang itu bisa dikatakan adalah panitia apa itu di ketakbiran atau lembaga tadi. Nah, dia juga mengumpulkan, dia juga mendistribusikan. Tapi tanpa ada pengangkatan dari pihak yang berwenang seperti imam. Nah, dalam hal ini adalah presiden atau pembantu yang ditunjuk. Nah, karena Lasisnu ini yang ditunjuk, nah terus diteruskan dengan organisasi NU tadi mulai dari PB sampai ranting. Nah, berarti kami sudah ditunjuk, kami sudah sah secara legal, sudah menjadi amil. Nah, akhirnya kami menunjuk panjenengan di masjid, musola dan lembaga tadi. Terus, nah ini perbedaan antara amil dan panitia zakat. Amil berstatus sebagai naib atau pengganti mustahik
Sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat muzaki telah gugur. Nah, yang kedua berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil zakat. Jadi ketika di masjid itu sudah ada amil syar'inya, sudah ada SK-nya. Nah, ketika ada muzaki yang zakat kepada amil tadi, secara otomatis pihak orang yang zakat sudah gugur kewajibannya. Nah, ini bedanya. Tapi persyaratan tadi harus punya SK amil syar'i tadi. Terus yang kedua, pihak amil syar'inya berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil syar'i. Nah, kalau bagiannya adalah 12,5%. Nah, kenapa kok 12,5%? Sebetulnya itu dari 100% pendapatan dibagi 8 asnaf. Nah, berarti amil syar'inya mendapat bagian 12,5%. Nah, itu. Terus kemarin kami menghimbau untuk yang mengajukan SK satu masjid musola itu minimal 5 orang. Seandainya ini jangan sampai nanti di bawah terjadi polemik. Seandainya dalam masjid itu biasanya yang membantu ada orang 15. Nah, sementara yang ditulis SK itu hanya 5, jangan sampai nanti pemahaman teman-teman yang membantu ini berpemaham, waduh, aku orang ditulis berarti aku sungkan gak usah bantu, dan lain-lain. Jangan sampai seperti ini. Jadi sebetulnya kita kembali lagi di atas tadi. Jadi status amil tadi ketika ada muzaki yang menyerahkan zakatnya kepada amil secara otomatis sudah gugur kewajibannya. Nah, tentang pembagian amil atau pembagian siapa yang membantu pengumpulan dan pendistribusian zakat tadi, monggo diatur bersama-sama. Jangan sampai pihak yang namanya ada di SK terus mengatakan kepada teman-teman yang biasa membantu itu, waduh, awakmu orang termasuk yang berulih SK berarti awakmu peroleh bagian. Jangan sampai seperti itu. Jadi kembali lagi ke tema awal tadi bahwa NU memberi solusi bukan memberi masalah. Maksudnya ini benar-benar panjenengan sampaikan kepada siapapun teman-teman yang biasa membantu pengumpulan zakat. Jangan sampai nanti sungkan ewo akhirnya tidak mau membantu. Jangan sampai seperti itu. Terus, nah ini yang panitia berstatus sebagai wakil dari muzaki bila wakalahnya sah. Nah, ini sah, sudah sah. Sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat muzaki belum gugur. Terus tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil zakat. Nah, yang pertama ini mau dibahas. Ketika tadi masih panitia, nah, masih panitia. Kadang masjid lembaga itu memberi himbauan, monggo kalau mau zakat awal-awal kami sudah siap. Nah, akhirnya kan masih jadi panitia di masjid A contohnya. Nah, dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan kersane ngalah. Zakat ada udan, banjir dan lain-lainnya. Terus zakatnya ini rusak semuanya. Otomatis zakat ini belum disalurkan kepada yang berhak atau salah satu dari asnaf 8 tadi. Secara otomatis zakatnya muzaki ini belum gugur, harus wajib zakat lagi. Nah, tapi kalau panjenengan zakatnya diambil syar'i, kejadian seperti itu pihak muzaki sampun gugur.
Nah, terus resikonya siapa yang menanggung? Yang menanggung adalah amilnya. Nah, seperti itu. Oleh karena ini penting sekali pemahaman seperti ini. Kadang pemahaman pihak muzaki, pihak masyarakat, sing penting aku diwajib di zakat fitrah, pokok tak tok ini kan juga selesai. Nah, tidak seperti itu. Oleh karena ini benar-benar dipahamkan setiap tahun diadakan acara seperti ini biar semuanya paham. Nah, terus yang kedua tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil. Nah, oke, panjenengan tidak mendapatkan atas nama amil karena masih panitia. Yang ditakutkan nantinya adalah karena pihak panitia itu pun juga termasuk mustahik. Nah, juga berhak menerima. Nah, takutnya yang terjadi nanti zakat itu kembali lagi kepada panjenengan kalau masih menjadi panitia. Nah, itu berarti juga tidak sah. Nah, oleh karena ini penting sekali pihak musyawarah majelis wajib mempunyai SK amil syar'i biar semuanya menjadi amil. Nah, ini pentingnya karena kalau masih panitia itu waduh masih menantikan. Oke. Terus, nah ini memungut zakat adalah kewenangan penguasa. Terus sudah cukup. Nah, penyerahan zakat kepada penguasa. Nah, karena kita akan menjadi perpanjangan dari penguasa tadi, dari pemerintah tadi. Nah, ini habis-habisnya terus selanjutnya. Nah, zakat pada terus. Nah, kadang ini yang dikatakan oleh Yai Ali tadi bilang melepaskan diri biar tidak zakat. Nah, terus ada semuanya. Terus, nah, sudah cukup. Nah, monggo. Terus ini, nah, ini sudah setengah 12. Setelah ini kan adzan. Nah, karena nah, terus begini ya. Tadi Yai Ali mengatakan di awal-awal saya sangat respon sekali. Kelas itu ini mulai dari PB ya, sampai di tingkat ranting yang selama ini dioprak-oprak, diminta laporan, ditugasi dan lain-lain. Ini tidak ada bagiannya, tidak ada jatahnya. Sebetulnya kita juga sudah menjadi namanya amil. Nah, siapapun itu yang menjadi pengurus kelas itu sudah menjadi amil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, di daerah Malang khususnya ini sering terjadi namanya bencana seperti kemarin ada tanah longsor, ada banjir dan lain-lain. Nah, kalau di las-las lain seperti Muhammadiyah, seperti Las Mandiri, kalau dulu namanya ACT, ketika ada bencana der, itu pasti dia itu datang dengan membawa mentasrokan banyak hal. Tapi kalau di NU ada gempa, ada banjir, ada longsor, kita itu masih mulai mengumpulkan donasi. Akhirnya di sana sudah selesai, uangnya kadang masih terkumpul dan kadang sudah lupa. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu kemarin kita putuskan supaya apa? Supaya zakat dari panjenengan nanti penerimaannya lebih luas, barokahnya lebih banyak lagi. Nah, kita memang menghimbau kepada pihak JPSIS semuanya untuk menyisihkan 3 paket zakat. Nah, tapi ini bagian dari amil, bukan dari zakatnya. Nah, terus keputusannya untuk apa? Yang pertama itu untuk ranting khususnya, karena ya sama-sama علمه البيان
Nah, oke. Jadi begini, kita kemarin sudah sosialisasi, ini sifatnya himbauan supaya semuanya bisa lancar, oke? Karena kita itu dituntut untuk melaporkan zakat tadi. Jadi kami minta yang pertama itu ada laporan dari panjenengan semuanya. Jadi masjid itu mendapatkan berapa ton, kita serahkan kepada asnaf, di antara asnaf 8 beberapa vital dan lain-lain, wajib panjenengan laporkan karena kita diwajibkan melapor pertama kepada Basnas, terus kedua kepada PB Lasisnu, ketiga kepada PP Lasisnu, dan itu bersifat wajib. Nah, selanjutnya yang 3 paket tadi, yang pertama itu untuk ranting, yang kedua untuk MBC Lasisnunya, yang ketiga untuk PC. Keperluannya itu untuk apa? Insya Allah tidak untuk pribadi. Karena selama ini walaupun di Lasisnu ini di gerakan koin itu sudah ada namanya operasionalnya. Nah, tapi selama ini kita hanya mengambil, kalau di kabupaten gitu Sewu, karena ini jauh sekali, wilayahnya sangat luas sekali. Selama ini kita hanya mengambil untuk uang bensinnya saja, tidak untuk bayaran pribadi. Nah, oleh karena itu seperti zakat ini, ketika nanti terkumpul di MBC, di ranting di MBC dan di BC, insya Allah bukan untuk pribadi kami, hanya ini nanti akan kami buat taktis. Nah, sewaktu-waktu ada bencana, kita tidak sebatas datang ke bencana itu, kita langsung bisa membawa, dan nanti selanjutnya kita bisa membuka donasi. Nah, harapan kami ini nanti bisa dilaksanakan di JBC, di musala-musala, masjid dan lembaga semuanya. Terus pundi, kita keberatan apa mboten? Mboten nggih. Jadi saya yakin pihak Ustadz Umam dan kawan-kawan, saya yakin sudah lillahi ta'ala untuk menjalankan, untuk mengurusi Lasisnu ini. Jadi kita tidak mengeskapan dengan ini, tidak meminta imbalan boten. Memang ini suatu tugas dari kami. Nah, oleh karena itu harapan kami nanti, yang pertama kami minta laporan, yang kedua kami minta 3 paket tadi. Kalau memang di salah satu masjid atau musala hanya sedikit pendapatannya dan ke-8 asnaf membutuhkan, contoh paketnya banyak, miskinnya banyak, ataupun mu'alafnya juga ada dan membutuhkan boten nopo-nopo, boten menyisihkan 3 paket, tidak masalah. Nah, hanya saja kalau memang yang sudah ada sudah cukup, daripada nanti memaksakan pihak penerima. Kadang kami juga mendengar kemarin di salah satu NDC itu pihak per orang per miskin, setiap orang mendapatkan sampai 1 kintal, kan terlalu banyak kebanyakan. Akhirnya nanti kalau tidak dimasakkan juga rusak, kan. Nah, oleh karena itu biar pentas rupan tambah luas, seperti pentas rupan yang ada di koin itu, tidak sebatas hanya di wilayahnya ranting saja atau wilayahnya desa saja, di tingkat kecamatan, biar tambah manfaat di lingkup kecamatan, di kabupaten juga seperti itu, sampai di pusat, biar kemanfaatannya sampai luas. Nah, seperti di zakat juga seperti itu. Jadi panjenengan ketahui lagi bahwa yang 3 paket ini bukan jatah zakat, ini jatah amilnya. Secara otomatis panjenengan sudah sedekah kepada pihak ranting, pihak MBC dan pihak BC. Itu sedekah panjenengan kepada kami. Nah, terus kami nanti dikumpulkan, disedekahkan lagi kepada ketika ada bencana dan lain-lain yang membutuhkan. Nah, gambarannya seperti itu. Sanggup nggih? Alhamdulillah, memang ini yang saya harapkan. Nah, monggo kalau ada pertanyaan tentang masalah amil syar'i ataupun tentang syariatnya, ada Yai Ali,
monggo ini dibuka. Sampun saking kula cekap semanten, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.